Salam jumpa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teori-teori dasar dalam konseling yang merupakan fondasi penting dalam dunia psikologi, terutama untuk membantu individu mencapai perubahan positif dalam hidup mereka. Nah, materi ini akan membantu kita memahami berbagai pendekatan yang bisa digunakan seorang konselor sehingga intervensi yang diberikan bisa lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan klien. Silahkan disimak dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Pendekatan pertama yang akan kita bahas adalah pendekatan humanistik. Pendekatan ini memiliki fokus utama pada potensi manusia untuk bertumbuh dan mengaktualisasikan diri. Dan dua tokoh utama di balik pendekatan ini adalah Carl Rogers dan Abraham Maslow. Rogers misalnya mengembangkan teori konseling yang empatik dan non-direktif, di mana konselor bertindak sebagai fasilitator bukan sebagai pemberi solusi langsung. Sebagai contoh konsep penerimaan tanpa syarat yang ia ajukan, ini memungkinkan klien merasa diterima apa adanya, sehingga mereka juga lebih terbuka untuk menemukan solusi masalahnya sendiri. Sedangkan Maslow dikenal dengan hierarki kebutuhan, di mana aktualisasi diri adalah puncaknya. Dan ini menegaskan pentingnya membantu klien untuk menyadari potensi tertingginya, dan tentunya di dalam pendekatan ini kehangatan, kemudian empati dan rasa penerimaan menjadi kunci keberhasilan dari sebuah konseling. Berikutnya kita akan membahas pendekatan kognitif behavioral yang merupakan salah satu pendekatan paling populer saat ini, dan fokus utama adalah hubungan antara pikiran, perasaan dan juga perilaku. Dan dua nama besar dalam pendekatan ini adalah Albert Ellis dan Aaron Beck. Ellis misalnya, Ellis mengembangkan rational emotive behavior therapy atau REBT yang berusaha untuk mengidentifikasi dan mengubah pikiran irasional yang seringkali menjadi akar dari permasalahan emosional gitu ya. Sedangkan Beck dia lebih dikenal dengan terapi kognitifnya yang lebih terstruktur, terutama untuk menangani gangguan seperti depresi. Nah, sebagai contoh teknik restrukturisasi kognitif gitu ya, yang membantu klien untuk mengenali pikiran otomatis yang negatif dan menggantinya dengan pola pikir yang lebih adaptif. Nah, selain itu juga ada teknik terapi exposure yang sering digunakan untuk menangani fobia atau kecemasan. Nah, jadi pendekatan ini sangat efektif karena menggabungkan intervensi pada pikiran dan perilaku sekaligus. Berikutnya kita akan membahas tentang pendekatan psikoanalitik. Nah, yang dipelopori oleh Sigmund Freud ini ya. Jadi pendekatan ini memiliki fokus utama pada konflik bawah sadar yang biasanya berakar dari masa lalu kanak-kanak, masa anak-anak gitu ya. Jadi menurut Freud, kehidupan di masa sekarang itu dipengaruhi oleh faktor pengalaman di kehidupan masa lalu. Contohnya ada seseorang yang mengalami kecemasan berlebihan, bisa jadi di masa lalu dia pernah mengalami pengalaman traumatis yang memicu perasaan cemas, seperti keterpaparan pada kekerasan atau hal-hal yang menakutkan sebagai akar dari kecemasannya ini. Nah, Freud percaya bahwa perilaku kita ini
di masa kini gitu ya, sangat dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang mungkin kita tidak menyadari itu atau tidak kita sadari. Nah, dalam konseling, teknik seperti analisis mimpi, kemudian asosiasi bebas itu digunakan untuk menggali konflik-konflik tersebut. Kemudian konsep penting dalam psikoanalisis itu adalah konsep id, ego, dan superego yang diibaratkan Freud seperti fenomena gunung es, serta ada juga konsep mekanisme pertahanan diri. Contoh kasus ini ya, kita bicara tentang fenomena gunung es. Jadi fenomena gunung es dalam teori Freud ini bisa dilihat di gambar berikut. Jadi pikiran manusia itu terbagi ke dalam dua bagian. Jadi di bagian permukaan, di bagian atas ini adalah consciousness mind atau pikiran sadar, dan di bagian bawah gunung ini adalah unconsciousness mind. Jadi yang di dalam air itu unconsciousness mind atau pikiran bawah sadar. Kalau dilihat dari gambar ini, dominasi pikiran kita itu lebih banyak di unconsciousness mind, pikiran bawah sadar, sementara sekitar 80% dan 20% lainnya dikuasai oleh consciousness mind, pikiran sadar. Nah, consciousness mind gitu ya. Nah, Freud ini membagi ke dalam 3 elemen. Jadi di sini ada id di bagian bawah gitu ya, di unconsciousness mind. Kemudian ada ego, ini di atas permukaan air di bagian sebelah kiri atas. Kemudian superego. Jadi superego ini menguasai pikiran sadar dan bawah sadar. Nah, id ini merujuk pada, kalau kita bicara tentang id ini merujuk pada dorongan naluriah dan kebutuhan dasar yang bersifat impulsif. Jadi keinginan untuk segera memenuhi kebutuhan fisik atau emosional, misalnya lapar, dorongan seks gitu ya, kemudian contohnya makan berlebihan dan lain sebagainya. Ini kerjanya di id. Jadi prinsip kerjanya adalah ingin dipuaskan. Kemudian ego. Nah, ego ini berfungsi sebagai pengatur antara kebutuhan id dan kenyataan sosial. Jadi id ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan cara yang realistis dan dapat diterima dalam situasi tertentu. Bekerjanya dengan prinsip realita gitu. Superego di sisi lain adalah suara moral yang menuntut individu untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai sosial dan etika yang diterima masyarakat, dan tentunya ketiga elemen ini berinteraksi dan seringkali menjadi sumber konflik yang menyebabkan seseorang mengalami stres atau masalah psikologis. Nah, selain itu terdapat juga istilah mekanisme pertahanan diri seperti penyangkalan, kemudian proyeksi, juga ini menjadi area yang sering dieksplorasi dalam pendekatan ini. Nah, dalam konseling, pemahaman terhadap interaksi antara ketiga elemen ini dan mekanisme pertahanan diri ini membantu konselor untuk mendalami konflik internal dari klien. Misalnya dalam kasus seorang klien yang merasa cemas setiap kali harus berbicara di depan umum. Nah, analisis berdasarkan id, ego, dan superego bisa dijelaskan seperti misalnya area id. Area id ini klien merasa dorongan untuk menghindari situasi berbicara di depan umum karena perasaan takut atau malu. Nah, id menginginkan kenyamanan segera dan menghindari stres gitu ya. Kemudian di area ego ini berfungsi untuk menyeimbangkan kebutuhan klien. Meskipun dorongan untuk menghindari berbicara ini cukup kuat gitu ya, ego mencoba untuk mencari solusi realistis seperti berlatih lebih banyak atau berbicara secara bertahap dengan audiens yang lebih kecil untuk mengurangi kecemasan. Lalu kemudian di area superego, suara moral dalam diri klien mungkin merasa bersalah karena menghindari tanggung jawab atau kesempatan untuk berkembang. Nah, superego ini mendorong klien untuk bertindak sesuai dengan norma sosial, seperti berbicara di depan umum sebagai bagian dari pencapaian pribadi dan
profesional. Lalu kemudian dalam hal mekanisme pertahanan diri, jadi klien mungkin saja menggunakan penyangkalan atau denial dengan mengatakan, oh saya tidak perlu berbicara di depan umum, saya bisa sukses tanpa itu, untuk menghindari rasa cemas yang muncul gitu ya. Namun dalam sesi konseling, klien bisa dibantu untuk menggali rasa takutnya, kemudian mengidentifikasi pola pertahanan diri ini dan menggantinya dengan pengalihan atau displacement, misalnya dengan berbicara di depan teman-teman terlebih dahulu untuk merasa lebih aman. Nah, analisis ini kemudian dapat membantu konselor tentunya untuk memahami dan membantu klien agar menyadari pola pikir dan perasaan mereka serta bekerja melalui kecemasan dengan cara yang lebih sehat. Walaupun kemudian metode ini dianggap klasik gitu ya, banyak elemen yang masih relevan dan sering digunakan, terutama dalam memahami perilaku klien secara mendalam. Kemudian pendekatan lainnya atau pendekatan tiga pendekatan lainnya gitu ya, di antaranya adalah, ini juga tidak kalah penting, jadi ada pendekatan eksistensial, misalnya menekankan pencarian makna hidup dan tanggung jawab secara pribadi, dan pendekatan ini sangat berguna untuk klien yang merasa kehilangan arah atau makna dalam hidup mereka. Dan kemudian ada juga pendekatan Gestalt yang menekankan kesadaran di sini dan sekarang gitu ya. Jadi dalam pendekatan ini konselor membantu klien untuk fokus pada pengalaman saat ini, bukan masa lalu atau bukan juga masa depan gitu ya. Jadi here and now. Dan terakhir adalah pendekatan sistemik yang melihat individu sebagai bagian dari sistem yang lebih besar seperti keluarga atau masyarakat, dan ini berarti bahwa masalah individu seringkali terkait dengan dinamika dalam sistem tersebut gitu ya. Dan tentunya pendekatan-pendekatan ini bisa diterapkan secara fleksibel dan bahkan seringkali dikombinasikan untuk menciptakan hasil yang lebih optimal bagi klien. Yang perlu kita pahami juga bahwa aplikasi teori-teori ini dalam konseling tentunya sangat fleksibel. Jadi sebagai konselor kita perlu memahami kebutuhan spesifik dari setiap klien dan memilih pendekatan yang paling sesuai. Nah, dalam prakteknya kemudian kombinasi dari beberapa pendekatan ini seringkali memberikan hasil yang lebih baik. Misalnya seorang klien yang mengalami kecemasan mungkin mendapatkan manfaat dari kombinasi teknik restrukturisasi kognitif dalam pendekatan kognitif behavioral dan juga eksplorasi makna hidup dari pendekatan eksistensial. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang berbagai pendekatan ini menjadi sangat penting untuk memberikan layanan konseling yang berkualitas bagus misalnya, sehingga dapat dilaksanakan, klien pun merasakan manfaat yang maksimal gitu ya. Semoga materi-materi ini dapat memperkaya wawasan kita semua tentang bagaimana kemudian teori-teori dalam konseling diterapkan di dalam dunia nyata. Sebagai penutup, mungkin saya sertakan beberapa referensi penting yang bisa teman-teman eksplorasi lebih lanjut. Jadi buku-buku seperti Theory and Practice of Counseling and Psychotherapy karya Gerald Carey atau Reason and Emotion and Psychotherapy oleh Albert Ellis. Ini merupakan sumber yang sangat bagus untuk mendalami teori-teori ini. Selain itu, karya klasik seperti On Becoming a Person dari Carl Rogers juga sangat bermanfaat untuk memahami pendekatan humanistik secara lebih mendalam. Silahkan dimanfaatkan sumber-sumber ini untuk terus belajar dan berkembang di bidang konseling. Dan terima kasih yang sudah stay sampai akhir. Jadilah konselor yang profesional dan selalu ingat untuk like, comment, and share jika video ini bermanfaat. Subscribe juga untuk konten edukasi lainnya yang inspiratif dan informatif. Sampai jumpa di lain sesi. Terima kasih.